Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di antara waktu juga yang penuh kebaikan, ya, kita sambil menunggu waktu salat Isya. Wala yazalu rajulu fi salatin man tadhara shalah, kata Nabi SAW. Seseorang senantiasa ditulis sedang sholat selama dia menunggu sholat. Jadi kita duduk menunggu sholat Isya itu, dalam hadis Abu Hurairah ini disabdakan Nabi bahwa kita bisa mendapatkan pahala melaksanakan sholat, ya. Kalau 45 menit berarti ya lumayan, ya. Jadi salat tarawih saja mungkin nggak sampai situ, ya, kecuali tarawih di Masjid Nabawi itu 1 jam, ya, 1 juz itu soalnya. Tapi jarang, itu pun putus-putus, ya. Kalau ini Masya Allah, ya, nggak terputus, ya. Ini diantara keutamaan majelis ilmu yang di masjid, ya, sambil menunggu waktu sholat. Kemudian ya, sebenarnya saya ingin ziarah ke ikhwah di sini, ya. Ini mungkin pertama saya, kalau ke Bojongsari sudah sering, ya, ada jadwal ngajar, tapi di sini mungkin baru pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa terus silaturahim. Diminta juga untuk sekalian isi taklim, ya, yang mungkin sudah biasa rutin diisi oleh asatidzah kita. Ditanya temanya, ya ini mungkin ada buku kecil kami pernah tulis, sudah lama ini, sekitar 4 tahun yang lalu. Di antara tema yang selalu menjadi perhatian, ya, bahkan dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki perempuan, ya, yang sudah menikah atau belum, ya. Ini tema yang selalu menjadi perhatian, bahkan tidak jarang dia menyita banyak waktu, ya, yaitu tentang rezeki, ya. Ada beberapa hal yang kami sebutkan di sini, tapi diangkat satu tema tentang rezeki yang bagaimana yang paling thayyib, rezeki yang mana yang paling terbaik, sumber penghasilan apa yang paling berkah, atau sumber penghasilan apa yang paling ideal bagi seorang muslim. Sama seperti masalah fikih, ternyata setelah saya coba buka-buka kitab para ulama, mereka berbeda pendapat. Pekerjaan apa, ya, kalau bahasa ini, pekerjaan apa yang rezekinya paling thayyib, yang paling halal, atau yang beda. Namun nanti di antara perbedaan itu tentu ada kesimpulan yang bisa sama-sama kita capai. Ini juga yang harus kita pahami ketika menyikapi perbedaan fikih. Ulama berbeda pendapat, misalnya mana waktu yang paling tepat, ya, ketika Nabi bersabda tentang Yaumul Jum'ah fi sa'atun. Dari Jumat itu ada waktu di mana seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diijabah. Itu kalau dilihat di Fathul Bari ada 40 pendapat, ya. Nanti yang kuat setelah salat asar sebelum salat maghrib, tapi intinya 40. Tapi kalau dibahas 40 ini, sedangkan sehari semalam berapa jam? 24. Ditambah lagi yang dimaksud di sini siang hari bukan malam hari, berarti cuma 12
pendapat 40. Kalau dibahas satu pendapat setengah jam, nggak sempat berdoa. Habis cuman untuk membahas perbedaannya kan. Tadi tinggal 12 jam. 40 bagi 12 berapa? Berapa? 3 sekian. Berarti 60 menit, 60 bagi 3. Berarti kalau 20 menit satu masalah kita bahas, sampai tenggelam matahari, belum sempat berdoa, baru bahas perbedaan. Tapi sebenarnya ada intinya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari itu, ketika berjalan, duduk, berbaring, ketika aktivitas ya. Apalagi di Jakarta misalnya lagi macet. Boleh nggak berdoa lagi macet, naik motor berdoa, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah berarti. Itu intinya berdoa. Kan lagi lampu merah nih. Apalagi sebagian lampu merah itu ada 90, 89. Nah, kan berapa doa sudah? 89 detik itu berapa doa yang bisa kita panjatkan? Ya kan? Tapi intinya seperti itu ya. Ini terutama dari yang santri. Silahkan membahas perbedaan pendapat, tapi intinya itu sama seperti sebagian perbedaan antara kunut dan nggak kunut. Nah, nanti masalahnya jangan sampai nggak sholat subuh kan gitu. Ini begitu juga, jangan sampai udah bahas ini tapi nggak. Nah, masalah rezeki begitu juga, ada perbedaan mana yang paling halal. Bukan berarti yang lainnya tidak halal, tapi kan begitulah para sahabat Nabi, mereka ingin yang paling ideal. Nah, yang pertama, sebahagian ulama melihat ya, bahwa pekerjaan yang paling thayyib itu, yang paling baik, sumber penghasilannya yang dianggap paling ya thayyib bahasa Arabnya, itu terkait keahlian dan pertukangan. As-sinaah ya, keahlian pertukangan. Kalau di sini misalnya kasih contoh jadi tukang kayu misalnya, tukang besi dan yang semisalnya. Kalau hari ini misalnya tukang apa lagi ya? Tukang apa Ustaz? Ya, pokoknya yang bekerja dengan tangan sendiri, lelah, capek, ini dianggap yang paling thayyib rezekinya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan sahabat Al-Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan makanan apapun yang lebih baik dari makanan yang dikonsumsi seseorang adalah ketika makanan itu hasil kerja tangannya. Hasil kerja tangannya, ini nas ya begitu. Nabi jawab, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ini bisa bermakna hakiki, bekerja ya. Bisa juga bermakna maknawi ya, maksudnya dia nggak langsung kan, tapi intinya dia bekerja dengan hasilnya sendiri. Kemudian Nabi sebutkan kisah seorang nabi yang makan dari tangannya, hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dauda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Karena Nabi Daud alaihi salam, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam, kata Nabi SAW, beliau itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Maksudnya bukan, tentu enggak dipahami Nabi Daud buat roti makan gitu, enggak. Yang dipahami di sini Nabi Daud alaihissalam bekerja membuat baju besi, menjualnya, dan makan dari hasil penjualan. Ibnu Rajab rahimahullah taala, ini hadis riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari nomor 2073, 2072. Ketika beliau mensyarah hadis ini, Ibnu Rajab memberi catatan begini. Nabi Daud itu khalifah, raja, pemimpin, tapi menyempatkan diri untuk bekerja supaya bisa makan dari hasilnya sendiri. Kan bisa aja beliau makan dari
APBK ya. Anggaran pendapatan belanja kerajaannya. Bisa ya? Halal, halal. Kok nggak halal? Halal. Tapi itulah sahabat Nabi, para nabi dan rasul yang sebelum mereka, itu mereka cari yang ideal. Kalau dia mampu itu yang dia kerjakan. Bisa aja beliau kan istilahnya ada anggaran kan. Masa cuma makan seorang raja aja, khalifah kata Ibnu Hajar. Tapi beliau makan dari hasilnya sendiri. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai seorang khalifah, pemimpin ya. Jadi kalau ada yang mampu ya seperti itu ya. Walaupun dia punya pekerjaan yang, makanya ketika awal khilafah Abu Bakar, beliau itu masih dagang ya. Itu kisahnya ma'ruf itu. Beliau masih dagang sampai dikomplain oleh Umar, Anda masih dagang ini. Terus beliau katakan, dari bagaimana saya makan anak istri saya, bagaimana keluarga? Begini saja kita tetapkan di Baitul Mal tiap hari misalnya setengah kambing. Karena mereka kan makannya waktu itu ya seperti itu, susu kambing atau daging diolah kan, nggak makan macam-macam. Makanya kata Ibnu Qayyim, dulu itu kalau sakit makan minum madu sudah sembuh, karena yang dimakan juga hanya 1-2 macam. Sebagian orang sekarang kata beliau, zaman beliau itu makanannya beragam sehingga obatnya juga beragam. Ada yang warna pink, kuning, putih, biru ya, macam-macam ya. Makanya kalau minum madu nggak sembuh karena memang kita yang dimakan bermacam-macam. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Jadi dulu kenapa? Saya ingat karena terkait dengan Palestina dan Amerika, kan Raja Faisal pernah memboikot Amerika, tidak mau menjual minyaknya ya. Beliau katakan kambing nggak apa-apa makan daging unta dan minum susu kambing. Cuma 2 itu aja yang dimakan. Jadi nggak apa-apa, nggak makan fried chicken kan, nggak apa-apa beliau. Nggak makan burger, dah nggak apa-apa. Sampai begitu kan, siap kesiapannya. Jadi kembali kepada Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dengan hasilnya sendiri, itu yang ideal ya. Kalau mampu seperti ini ya, inilah yang kata Ibnu Hajar di sini, sebagai pandai besi ya, Haddad, beliau membuat baju besi dan kemudian menjualnya. Bahkan beliau sama sekali tidak mau makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Jadi kalau pihak kerajaan mengadakan makanan itu beliau tidak mau makan, kata Ibnu Hajar. Ya, di Fathul Bari ya, jilid 4 halaman 306 kalau itu melihat. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini surat Saba ya, ayat 10 sampai 11. Dan uniknya beliau memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion, bahasa hari ini ya, passionnya, keahlian yang Allah berikan. Beliau itu Allah beri kekhususan yang enggak ada pada manusia yang lain. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jibalu awwibi ma'ah wat tayra wa alanna lahul hadid. Allah berfirman, wahai gunung-gunung, burung-burung bertasbihlah bersama Daud dan kami lunakkan besi untuknya. Jadi beliau manfaatkan itu ya, besi nggak perlu dipukul-pukul ya, nggak perlu dipanaskan kan, tinggal jadi manfaatkan. Ini juga jadi dalil yang hari ini ya, motivator ya, macam-macam kan, yang sesuai passionnya antum apa. Atau dalam bahasa yang seperti ini, ada mauhibah yang Allah berikan kepada seseorang, jangan dia sia-siakan. Ada salah seorang ustadz, beliau dari kecil di tarbiyatu asmak ya, apa istilahnya tarbiyatu asmak kalau bahasa Indonesianya Ustaz?
ternak ikan, ya namanya ternak ikan ya, di tambak yang di pinggir laut itu. Beliau kuliah S1, jadi dosen macam-macam, tapi saya melihat katanya yang diwariskan ayah saya ini itu. Jadi tambak udangnya ketika udang nggak bagus, ikan kerapu ya. Ikan kerapu itu ratusan juta kalau sekali panen kan. Itu yang jadi passionnya, itu yang beliau lakukan. Jadi kalau pagi nggak ada di mana, nggak ada jadwal ceramah itu, pokoknya sampai zuhur di tambak udangnya kalau mau ketemu. Itu passion yang beliau rasakan. Jadi ini Nabi Daud, Allahu alam, beliau melihat seperti itu, sudah Allah mudahkan bisa buat baju besi, tidak beliau tinggalkan. Kan bisa aja pihak kerajaan yang ini kan mengolah semua itu, tapi beliau lakukan tetap, dan dijadikan ma'isyah, jadikan ma'isyah. Jadi asatidzah, ikhwas sekalian, pasti tiap kita diberikan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal dilihat ya. Tinggal dilihat mana yang sebenarnya milik dia atau yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut ya. Dia misalnya punya passion mengajar, ya udah ya. Apapun yang dilakukan tetap dia sisihkan waktu mengajar misalnya. Atau memang dia hobi dagang kemana-mana ya. Ada salah seorang ustadz itu kemanapun dia ini dagang dia. Walaupun kecil-kecil kan, pokoknya dia ini dagang ya. Jadi itu Nabi Daud bukan juga ujuk-ujuk langsung jadi pandai besi, enggak. Beliau lihat memang itu, karena kalau dia passion biasanya kata motivator itu dia enggak berat melakukannya, dia enggak akan jenuh karena dia senang ya. Sebagian mereka mengatakan hobi dan dapat duit. Ada juga hobi yang habiskan hobi apa misalnya, hobi otomotif, hobi apa begitu kan, hobi elektronik, tapi nggak menghasilkan, justru dia korbankan uangnya di situ. Tapi ini enggak, hobi tapi senang dan menghasilkan. Nah, ini juga Nabi Daud alaihissalam. Jadi dalam ayat tersebut ya, ini tafsirnya Imam Tabari ya. Di tafsirnya Imam Tabari, Abu Ja'far At-Tabari menyebutkan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala selain menjadikan besi lunak di tangan Nabi Daud, juga mengajarkan beliau cara terbaik untuk menganyam besi tersebut dengan paku ulir yang tidak terlalu kecil sehingga tidak sepadan dengan anyaman besi, juga tidak terlalu besar sehingga merusak anyaman baju besi tersebut. Jadi memang passionnya sini, saya nggak bisa bayangkan ini. Baju besi itu kan memang ada paku-pakunya itu ya. Jadi bahkan Imam Tabari, Abu Ja'far At-Tabari sebutkan, jadi itu pun ukurannya sudah sangat presisi bagi Nabi Daud alaihissalam ya. Bahkan dalam ayat ini ayat 11 itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anikmal sabighatin atau sabighatiu wa qaddir fis sard, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Jadi ini beliau tidak sia-siakan, sudah dapat kemudahan, mukjizat, diajarkan oleh Allah caranya, beliau tidak tinggalkan dan gunakan itu semaksimal mungkin untuk mencapai yang paling ideal dalam kehidupan pribadi dan ma'isyah beliau ya. Ini Nabi Daud alaihissalam. Dan menurut Ibnu Hajar, pekerjaan ini ya sebagai kemudian beliau di sini saya sebutkan contoh yang lain, Nabi Zakaria alaihissalam ya. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim ya, 2379 nomornya. Kana Zakariya'u najjaran. Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Dan ini kata ulama kita tidak mengurangi muruah. Ya. Jadi kalau ada dari kita yang hadir di sini jadi tukang kayu misalnya, atau dia hobi atau bisa reparasi motor misalnya ya, dia perbaiki, atau reparasi komputer dan lain sebagainya, itu tidak mengurangi muruah, karena Nabi Zakaria juga tukang kayu. Ya. Ada salah seorang asatidzah kita yang di Makassar,
Dia sebutkan ada salah seorang guru beliau itu pekerjaannya dagang gitu ya. Dagangnya di masjid lagi. Nah, suatu ketika khatibnya nggak datang. Ya nggak ada yang bisa jadi khatib kecuali beliau. Jamaahnya heran, itu yang dagang di situ kok jadi khatib gitu. Ah, gitu ya. Artinya berat mungkin bagi jamaah ada ustadznya yang dagang ya, atau yang jadi tukang kayu. Ini kan yang perbaiki motor saya tadi, kenapa kok jadi khatib? Ah, ya. Tapi secara syar'i itu tidak mengurangi muruah menurut ulama kita ya, karena para nabi seperti ini ya. Bayangkan antum ini mau beli baju besi ya, kalau hari ini misalnya beli baju anti peluru, mau beli baju anti peluru sama siapa yang buat baju anti peluru? Ustaz Hudzaifah. Ini dulu orang Bani Israel ini kalau cari baju besi kemana? Nabi Daud. Ya Allah, cari baju besi Nabi Daud sama Nabi beli baju besi. Sekarang nih cari baju besi sama Ustaz Hudzaifah, atau mau cari M16 misalnya. Ini bahaya tapi ya. Ke Ustaz Hamka misalnya, nih Ustaz Hamka dagang. Kalau di Amerika toko senjata itu ya seperti orang jual ini ya, ayam geprek ya, pinggir jalan kan. Karena memang mereka boleh, yang penting kan KTP di store, usianya misalnya sekian ya, di atas 21 misalnya ya. Mau beli apa? Mau beli pistol itu yang ini aja. Di pinggir jalan belinya ya. Tempat kita belum, ya, belum. Itu yang pertama. Jadi dianggap sinaah ya, keahlian, baju besi dan yang sebagainya. Tentu dikiaskan dengan hari ini ya. Hari ini misalnya termasuk keahlian yang kita butuhkan misalnya yang aplikasi ya, coding gitu ya, macam-macam itu. Sesuai dengan zamannya. Yang di sini masih dibutuhkan ya. Masih dibutuhkan. Ini kan kalau tripod ini seperti tukang kayu juga kan, cuman ini besi mungkin olahan seperti itu. Intinya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul seperti itu. Yang kedua, ini saya nggak sebutkan di buku ini, nanti saya simpan di siapa nih, sebelum saya lupa. Inilah keutamaan kita menulis. Kita tulis sesuatu, kita dapat yang lain, dan yang lain itu nggak saya tulis di sini. Pertanyaannya nanti sama siapa saya simpan di sini, yang di kanan ini ya. Siapa nama Ustaz? Ali ya. Saya tolong ingatkan saya. Jadi nabi kita pekerjaannya apa? Nabi Muhammad apa pekerjaannya? Penghasilan beliau dari mana? Tolong antum pegang itu nanti ya. Tanya ke saya. Karena sebagian menyebutkan beliau pedagang kan. Pedagang itu sebelum jadi nabi beliau. Itu pedagang. Setelah jadi nabi nggak pernah lagi beliau ke pasar Ukad, beliau ke pasar-pasar, tapi cuman untuk berdakwah. Ya Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, dia panggil semua keluarga-keluarga dekat, tapi beliau berdakwah kan. Wallahu alam, saya belum pernah dapat nabi dagang lagi setelah 40 tahun. Ya. Nanti pertanyaannya apa? Pekerjaan Nabi SAW. Yang kedua, sebagian mengatakan bahwa rezeki yang terbaik itu, ini Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan rezeki terbaik itu adalah ziraah, perkebunan ya, menanam, bercocok tanam. Ini yang menurut beliau yang terbaik. Alasan beliau karena selain dilakukan dengan tangan juga, tadi yang pertama kan harus dengan tangan, ada unsur tawakal yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuai benih, merawat, menanti masa panen. Jadi kalau orang menanam kan sabar nunggu ya. Nggak ada orang tanam mangga misalnya ditarik-tarik pohonnya, nggak bisa. Dia tungguin itu. Bisa tumbuh, bisa Nah, di sini beliau lihat tawakal.
tanam padi begitu juga kan. Ya Allah berdoa mudah-mudahan cuaca baik ya, seperti itu. Jadi beliau kaitkan dengan tawakal karena ada tawakalnya. Ini selaras juga lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Ini beliau kaitkan juga dengan seperti ini, wallahu alam. Beliau enggak sebutkan tapi yang kita pahami seperti itu. Seandainya kalian bertakwa. Jadi kalau cari rezeki itu takwanya jangan di tangan kita, capek boleh di tangan kaki kita, tapi takwanya harus di dalam hati ya. Jadi beliau melihat ini begitu. Jadi orang yang petani ini sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan beliau, tanaman juga bermanfaat secara luas untuk manusia. Karena kan nggak mungkin tadi dimakan sendiri ya. Untuk manusia, hewan dan pada umumnya binatang mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan, pepohonan secara cuma-cuma. Bahkan ya di dalam tanah itu ya, makan dari apa yang ada dari tumbuhan ya. Sehingga pahala yang didapat seseorang meskipun tumbuh-tumbuhan tersebut dan ditanam dan dikerjakan untuk orang tersebut ya, oleh orang lain ya, sebagaimana ini sama saja beliau lihat seperti itu. Dalil beliau juga hadis Muslim ya, karena Imam Nawawi ini punya kitab Syarah Sahih Muslim, hadis 1952. Sabda Nabi SAW, ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon ya, suatu tumbuhan, kecuali pahala sedekah baginya ketika dimakan. Jadi Pak Tani Bu Tani itu ya, sekarang nggak ada lagi Pak Tani Bu Tani karena nggak punya sawah. Yang pemilik modal sekarang ya. Jadi Pak Tani Bu Tani itu setiap butir itu dimakan dia dapat pahala kata Nabi SAW. Setiap dimakan. Wama suriqa minhu lahu sadaqah. Apa yang dicuri, jadi tanaman itu dicuri dapat pahala kata Nabi SAW. Jadi ini kalau mangganya hilang, jangan sumpah serapah. Alhamdulillah gitu ya. Kira-kira sanggup nggak? Atau pohon durian hilang, alhamdulillah dicuri dapat pahala gitu ya. Sulit ya, tapi kata Imam Nawawi nggak perlu niat ini. Begitu hilang langsung dapat pahala. Nggak perlu diniatkan, mudah-mudahan nanti malam mangganya dicuri, enggak. Karena Imam Nawawi sebutkan begini, wama suriqa ya. Sighah maf'ul ya, apa yang dicuri. Minhu dari tanaman itu lahu sadaqah. Sighah majhulnya seperti ini. Jadi enggak perlu niat. Wallahu a'lam, enggak perlu niat ini ya. Jadi begitu hilang ya. Kemudian pertanyaan, di Jakarta, Bogor ini di mana tanah? Kita enggak punya tanah. Nanam apa? Tapi kalau alhamdulillah masjid kita ini masih ada ini ya. Itu kan dimakan oleh burung ya. Kupu-kupu ya. Jadi ini ikhwah santri mulai besok harus semangat ini kalau merawat tanaman itu. Dapat pahala, dimakan oleh kumbang ya. Bunga itu kan datang lebah itu ya. Kumbang itu datang makan dia. Dapat pahala. Enggak mesti manusia. Atau bunga. Ya, dulu saya ingat waktu masih kecil itu kalau di kampung saya itu bunganya di depan pagar kan. Kalau pagi itu ada yang hilang itu, apalagi bunga melati itu ya, yang wangi pagi ya, si berembun. Sekarang jarang ada embun. Itu kalau malam masih ada, pagi udah nggak ada lagi, karena orang sambil jalan, wah mau ambil, dapat pahala, karena dicuri. Kemudian wama akala sabu'u, yang dimakan hewan liar juga. Jadi kalau ada yang punya kebun di kampung, ditanami, antum nggak pernah lihat lagi kebun itu, dimakan oleh binatang liar, binatang buas, dimakan oleh ular ya, apapun yang dimakan itu dapat pahala. Luar biasa ini tanam ya. Dan hari ini ditambah lagi oleh para pakar di bidang ini mengatakan bahwa tumbuhan itu menyumbang oksigen kan. Oksigen ini berapa kepentingannya sangat besar ya bagi kehidupan manusia. Kemudian ya semua ini ya disebutkan wama ukila wama akalatit tairu, yang dimakan oleh burung juga. Tadi kita sudah sebutkan ya, burung dan teman-temannya ini, kumbang, lebah,
kemudian kupu-kupu ya, dia makan dari itu. Fahuwa lahu sadaqah, itu sedekah. Ya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Baginya pahala sedekah ketika diambil atau berkurang. Ya. Yarza'uhu ini, yarza'uhu diantara maknanya, zar'u itu dipatahkan rantingnya. Jadi kalau dipatahkan rantingnya diambil ya. Atau misalnya ada tumbuhan yang untuk tanaman dimasak ya, untuk bahan rempah-rempah masak ya, kan dipatahin ya macam-macam. Itu juga dapat sedekah. Ini luar biasa. Ini alasan Imam Nawawi mengatakan bahwa petani ini ya, bercocok tanam ya, ini dapat pahala yang besar dan pekerjaan yang paling afdol. Yang terakhir Imam Muhammad ibn Hasan ya. Ini salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i ya. Muhammad ibn Hasan ya, dinukil oleh Imam Mawardi ya, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ali bin Muhammad ibn Muhammad Al-Mawardi, beliau menukil dalam kitab beliau bahwa beliau wafat tahun 450 Hijriah. Menurut beliau, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i mengatakan, memandang bahwa perdagangan dan jual beli adalah pekerjaan yang paling mulia. Dagang dan jual beli adalah pekerjaan yang paling mulia. Dalil beliau adalah karena Allah Ta'ala dengan tegas menyebutkan jual beli itu adalah halal di dalam Al-Quran ya. Ayatnya ada yang bisa ya Ustaz? Baik. Ya, itu kalau dalam usul fikih nas wa ahallallahul bai'a, Allah halalkan. Jadi sertifikatnya bukan dari MUI, bukan halal gitu ya, bukan dari Kemenak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Halal. Ini kalau dalam usul fikih halal berarti karena nasnya langsung halal ya. Itu pendapat salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dinukil oleh Imam Mawardi rahimahullah taala, jual beli seperti itu. Dan Nabi SAW pernah ditanya ya, ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah, penghasilan yang apa yang paling thayyib? Maka Nabi mengatakan, amalu rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap bai'un yang mabrur, jual beli yang mabrur. Jadi kita sering dengar haji mabrur, ternyata ada bai'un mabrur, ada jual beli yang mabrur. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan seorang dengan hasil tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur. Kemudian disebutkan lagi alasannya para sahabat Nabi, terutama golongan muhajirin itu adalah pedagang. Ini, dan kita tahu muhajirin lebih afdol daripada ansar secara umum ya. Mereka pedagang. Kemudian ya, itu dagang ya. Jadi tiga hal ini mana yang paling benar? Kalau ada yang kita geluti salah satunya ya, alhamdulillah berarti sudah masuk kategori kan. Tinggal ini mana yang paling afdol. Wallahu alam ya, kesimpulannya yang paling afdol itu adalah kita kaitkan dengan hadis dan ayat yang lain. Yang pertama, yang paling afdol ketika pekerjaan itu digeluti, mengantarkan seseorang menjadi yadul ulya, tangannya menjadi tangan di atas, sehingga ketika dengan pekerjaan itu dia nggak perlu lagi meminta kepada orang lain. Boleh meminta, boleh saja. Dalam beberapa hadis ada seorang wanita, dia punya anak nggak punya makanan, minta makanan pada Aisyah. Ada seorang nggak punya sesuatu, datang pada Nabi SAW, datang pada Nabi, datang.
Tapi ketika dia tidak meminta itu sudah tercapai tujuan dari pekerjaan ini. Karena kalau dia bersusah payah bekerja kemudian masih meminta-minta, ya belum tercapai dari tujuan pekerjaan tersebut. Jadi nggak masalah besar atau kecil, tapi menutupi kebutuhan sehingga dia tidak lagi perlu minta. Ya dulu ulia, dia jadi tangan di atas. Ya. Ya saya berapa hari yang lalu ikut Mukernas MUI kan. Terkesan dengan ketua MUI itu karena ayah masyaikh kiai kan sering ceramah dan cara penyampaian bagus. Beliau mengatakan, ketua umum MUI ini belum tangan di atas, mesti tangan di bawah katanya. Kenapa? Kalau tangan di atas nggak ada lagi sponsor katanya. Ini ada BPKH, ada BSI Syariah kan, banyak sponsor ya. Berarti ini mesti yang tangan di atasnya, yang di atas itu MUI-nya di bawah katanya ya. Ala kulli hal, maksudnya mengingatkan kita ya, bahwa mudah-mudahan suatu ketika kita benar-benar menjadi tangan yang di atas. Jadi apapun pekerjaannya tadi, tukang kayu, tukang kebun ya, cocok tanam, petani, pedagang, intinya jadi tangan di atas. Kemudian dari hadis-hadis tadi, dari diskursus tadi, dari perdebatan tadi, kita bisa sampai kesimpulan bahwa pekerjaan itu menjadi terbaik ketika memberi manfaat. Jadi bukan sekedar mendatangkan rezeki. Misalnya seorang kerja di pabrik rokok ini. Ini sering jamaah, Ustaz, kerja pabrik rokok ini. Atau sales rokok macam-macam kan. Apalagi katanya ini banyak cukainya ini, pajaknya ke pemerintah banyak. Kita bukan sekedar menghasilkan duit, tapi juga dari yang kita sampaikan tadi, manfaatnya apa gitu. Pekerjaan itu memberi manfaat apa kepada bumi ini, kepada masyarakat, apa manfaatnya ya. Kalau merusak ya tentu nggak ada yang 100% ya, seperti kendaraan nggak ada yang 100% bebas emisi. Bahkan mobil listrik juga itu baterainya itu katanya belum bisa didaur ulang juga itu. Dia nggak ada bebas emisi, tapi kalau dia rusak baterainya itu nggak bisa berbahaya juga bagi lingkungan. Jadi nggak ada yang 100%, tapi kita berusaha lihat pekerjaan itu bermanfaat dan tidak berbahaya bagi masyarakat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, ya tentu pekerjaan itu nanti kita lihat ya dari segi fikihnya dan yang semisalnya. Ala kulli hal, dari 3 pekerjaannya ini kita tidak perlu sampai ngotot mana yang terbaik. Apapun yang kita lakukan ya, selama dia masuk kategori ini, bermanfaat dan menjadikan seseorang benar-benar bisa menjadi muslim yang ideal ya, tangan di atas, inilah yang kemudian tercapai ya dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari hambanya ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam ya, Nabi Daud alaihissalam ya. Itu mungkin dari kami. Tadi saya masih ingat ya pertanyaannya tentang yang tadi ya, bukan pertanyaannya. Nabi kita pekerjaannya apa? Gimana? Mengembala. Ada yang bisa jawab nih? Bukan pekerjaan begini ya, waktu dulu sebelum menjadi nabi, jadi pernah waktu usia 12 tahun beliau bekerja membantu pamannya mendapatkan ya qararid ya, sedikit penghasilan atau beberapa ini untuk membantu pamannya. Maksud saya secara sederhana, setelah jadi nabi, dari mana sumber income beliau? Sumber income ya. Ya, benar yang disebutkan oleh Ustadz Hudzaifah. Ini nanti hadiah, ini bukunya nggak saya bawa pulang, saya simpan di sini. Jadi Nabi SAW pekerjaan sumber income beliau itu dari harta rampasan perang. Kalau Nabi SAW, hadisnya dihasankan oleh sebahagian ulama, tapi ada yang sebahagian mendhaifkan, tapi insyaallah la yaqil an darajatil hasan, tidak jauh dari derajat hasan.
Nabi bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi, dan Allah jadikan rezeki saya itu di bawah bayang-bayang tombak dan pedang. Maksudnya bayang-bayang tombak dan pedang itu adalah jihad. Jadi Nabi dapat 1/5 ya dari khumus itu, rampasan perang itu milik Nabi kita Muhammad SAW. Dan menurut Ibnu Hajar inilah pekerjaan yang paling mulia karena manfaatnya sangat besar, mendakwahkan Islam. Karena jihad itu nggak mesti membunuh kan? Karena Nabi SAW pernah menaklukkan kota, penduduknya nggak ada yang dibunuh. Fatu Mekah misalnya, beliau berjihad tidak mesti. Siapa yang istaslama atau aslama, dia selesai kan? Nanti ada rampasan perangnya itu yang dibagikan. Jadi rezeki Nabi SAW. Kedua, dari sisi lain, Nabi SAW sebagaimana kata beliau, inna asyaddan nasi ibtilaan al-anbiya thumma al-amsal fa-amsal. Orang yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi dan rasul, dan kemudian yang seperti mereka. Maksudnya apa? Bayangkan kalau di antara kita rezekinya itu cuma dari jihad. Nah, di mana dia mau cari rezeki? Susahnya. Ya. Nabi itu dari situ. Beliau tidak menerima sedekah. Hadiah dia boleh terima. Tapi sedekah nggak boleh. Bahkan Bani Hashim ya, Ahlul Bait itu tidak menerima sedekah. Makanya yang habaib itu dulu kita punya teman Sayyid ya, Sayyid Fulan, saya nggak perlu sebutkan, salah seorang asatidzah kita juga. Waktu mahasiswa dapat bantuan itu, beliau nggak terima karena saya ini masih keturunan Ahlul Bait, jadi nggak terima. Ya, resikonya itu ya, nama besar tapi Sayyid ini. Tapi salah seorang ini masyayikh ya, dosen kita juga dan pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau sebutkan kalau sampai mereka Ahlul Bait ini terlunta-lunta, kelaparan, miskin ya, tetap boleh. Tapi hukum asalnya tidak boleh ya menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah, zakat ya. Yang terima mereka itu Nabi SAW. Bayangkan rezeki. Ini rezekinya seorang pemberani karena di bawah tombak. Inilah rezeki Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan pedagang. Pedagang setelah jadi Nabi nggak pernah dagang lagi beliau. Sebelum jadi Nabi. Ya. Antum masih bisa bekerja nih, berdagang nih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan seperti saya sebutkan tadi, tidak ulama kita sebutkan tidak mengurangi muruah seseorang. Yang mengurangi muruah kalau dia meninggalkan dakwah untuk kerjaan ini. Ya. Ada hadis yang lain juga menyebutkan bahwa rezeki yang terbaik itu mengajarkan Al-Quran. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Ya. Tentu nanti ada perbedaan juga. Ala kulli hal, asatidzah dan ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik selalu kita bahas apa yang ditulis ulama kita, cuma nanti prakteknya enggak mudah. Ya. Namun kalau mustahil dilakukan, tidak mungkin diajarkan oleh ulama kita, tidak mungkin mereka menyampaikannya. Demikian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami dan asatidzah sekalian, ikhwah sekalian. Ada ummahat para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tadi ada tanya jawab ya, tapi udah azan, enggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Silaturahim, saya sebenarnya mau silaturahim dengan antum. Kalau bojong sudah sering di Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.